Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemakaian masker sangat diwajibkan. Namun tak hanya itu, vaksin juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem imunitas tubuh melawan virus COVID-19. Lalu muncullah istilah pernikahan masker dengan vaksin untuk melawan virus COVID-19. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah tersambung bersama Ketua Gerakan Pakai Masker, Pak Sigit Pramono. Selamat pagi, Pak Sigit. Selamat pagi, saya izin buka masker saya. Silakan, Pak Sigit. Pak Sigit, ini menarik sekali nih, muncul istilah pernikahan masker dan vaksin gitu. Sambil Bapak melepas masker, saya ingin tahu lebih lanjut nih mengenai munculnya istilah ini. Boleh ceritakan Pak, kenapa akhirnya ini sesuatu yang menarik ya. Kita tahu ini bukan manusia, tapi seakan-akan memang ini dua sejoli sebuah pasangan yang benar-benar harus berjalan beriringan begitu istilah ini, Pak Sigit. Benar sekali. Jadi kita di Gerakan Pakai Masker ini mempunyai suatu keyakinan dari dasar ilmu pengetahuan atau sains bahwa untuk mengendalikan pandemi ini, ya, itu rumusnya dalam rumus matematika itu PT atau pandemi terkendali sama dengan 3M plus 3T plus V. V itu vaksinasi. Ya. Jadi kalau kita ingin mengendalikan pandemi ini, maka harus dilakukan ikhtiar atau intervensi 3M, itu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang per orang, dan kemudian melakukan testing, tracing, treatment, dan vaksinasi. Idenya berasal dari situ. Dan ketika kami mendirikan Gerakan Pakai Masker, kan ini gerakan kemanusiaan ya, kami bukan gerakan dari pemerintah, tapi ini betul-betul inisiatif dari masyarakat, karena yang berkumpul dalam Gerakan Pakai Masker adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sangat prihatin mengenai pandemi ini, sehingga mereka sukarela membantu. Dari kami semuanya non partisan, tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Ini betul-betul gerakan kemanusiaan. Idenya begitu. Jadi dari 3M plus 3T plus V, kami melihat bahwa masker kalau kita pakai itu sudah melindungi kita sampai 70%. Ya. Sisanya dengan jaga jarak dan cuci tangan. Ya. Kemudian ada upaya lain yang namanya vaksinasi, sehingga kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, karena ketika mulai ada vaksinasi, ada euforia yang seolah-olah vaksin adalah jawaban atas semua persoalan ini. Padahal tidak. Perubahan perilaku, terutama pakai masker, ini juga penting. Makanya waktu itu secara umum kami ada tema kampanye yang namanya sudah divaksin harus pakai masker, belum apalagi. Nah, kemudian kita terjemahkan dengan secara lebih kreatif untuk menarik perhatian orang dengan nikahkan masker dan vaksin. Kira-kira begitu. Jadi ini menjadi pengingat kita bahwa ini bukan melupakan 3M dan 3T-nya, itu semuanya penting begitu. Tapi kalau kita cari dasarnya lagi, yang minimal sekali harus terpenuhi adalah dua ini gitu ya, Pak Sigit ya? Betul sekali, iya. Jadi paling menentukan adalah pakai masker dan harus melakukan vaksinasi. Ini yang menurut kami perlu diingatkan. Semuanya penting, karena ikhtiar untuk mengatasi pandemi tadi, saya katakan dalam rumus tadi, itu semuanya penting. Tapi ini untuk supaya pesannya tidak membingungkan masyarakat, kita mengambil dua yang terpenting, yang menurut kami itu akan membantu mengendalikan pandemi ini. Ingat, virus tidak akan hilang selamanya, ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan pandemi, sehingga nanti dari pandemi menjadi endemi. Itu yang kita lakukan. Lebih terkendali lah begitu ya. Nah, apakah ini masker dan vaksinasi ini yang tadi kita keluarkan istilah dinikahkan antara masker dan vaksinasi, apakah ini juga berangkat dari mungkin kekhawatiran atau keprihatinan kita mengenai mungkin masih rendahnya atau kita melihat masih adalah yang tidak menjalankan protokol kesehatan memakai masker ini dengan benar di tengah masyarakat, lalu juga mengenai vaksin masih ada keraguan dari beberapa orang untuk mendapatkan vaksin, sehingga memang dua ini yang menyebabkan dua ini harus terus didorong. Apakah berangkat dari situ juga nih Pak Sigit? Benar sekali. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, ketika kita mendirikan Gerakan Pakai Masker itu berdasarkan suatu penelitian yang menyampaikan bahwa untuk mencegah penularan, kita harus memakai masker karena itu akan menurunkan resiko sampai 70%. Ya, jadi makanya masker ini penting. Tapi kemudian ada upaya lagi yang
yang namanya tadi vaksinasi tadi. Jadi ini dua-duanya ini menjadi kombinasi yang sangat penting dalam upaya pengendalian pandemi ini. Ya, jadi sekali lagi semuanya harus dilakukan, tetapi karena tadi satu merubah perilaku ini juga sangat sulit. Dalam pengalaman kami di gerakan pakai masker itu sangat sulit untuk meyakinkan orang untuk pakai masker yang sangat sederhana ini. Ya, jadi kemudian juga tadi betul, vaksinasi juga masih banyak orang yang ragu-ragu. Jadi mau tidak mau, sambil kita menunggu tingkat vaksinasi yang memenuhi persyaratan, ya itu makanya kami kampanyekan dua-duanya sekaligus. Ya, jadi pakai masker ya, vaksinasi harus juga, begitu. Oke, kalau dari Pak Sigit sendiri mungkin juga kan sudah keluar ke tengah masyarakat, karena sudah turun level PPKM-nya, mungkin Pak Sigit sudah lihatlah apa yang berlangsung di tengah masyarakat. Cukup memuaskankah bagaimana kedisiplinan masyarakat dalam khususnya menggunakan masker dan menggunakan masker secara benar gitu. Kalau saya ditanya balik gitu Pak Sigit, terus terang di beberapa titik menurut saya masih mengkhawatirkan gitu. Masih banyak yang cuek, masih banyak yang maskernya justru bukan di depan mulut dan hidung tapi ada di tangan, ada di entah diikat di mana gitu. Masih ada kurang tertibnya gitu Pak Sigit. Ya, itu sangat valid ya. Secara umum memang kedisiplinan pakai masker itu yang pertama memang banyak orang yang belum disiplin, yang kedua salah pakainya, yang ketiga ini orang pakai masker itu naik turun disiplinnya itu. Jadi kadang-kadang mereka disiplin, kadang-kadang tidak. Jadi makanya gerakan pakai masker yang kami lakukan ini kami tidak pernah berhenti. Kami terus melakukan upaya kampanye publik ya. Dan kami supaya diketahui kami sebetulnya hanya membantu pemerintah, membantu Satgas karena kami ini kemampuannya juga terbatas di gerakan pakai masker ini. Jadi makanya kami selalu berkolaborasi dengan Satgas dalam upaya kampanye publik nikahkan masker dan vaksin pun kami ini didukung penuh oleh Satgas penanganan COVID-19. Ya. Jadi memang masih di lapangan ini masih berat sekali, apalagi kalau kita ke daerah. Saya kebetulan ini di daerah, saya di kawasan Bromo ya. Ini sama juga orang-orang juga kurang disiplin ya. Jadi memang terus harus kita kampanyekan. Harus terus didorong ya. Dan harus berangkat dari kesadaran gitu ya Pak Sigit ya. Bukan karena paksaan gitu ya. Betul, ini harus kesadaran seperti kita keluar rumah memakai baju ya. Kalau kita keluar rumah tidak pakai masker, rasanya masih seperti telanjang nggak pakai baju. Jadi kalau sudah seperti itu kesadarannya, baru kita akan menghadapi pandemi apapun, varian apapun, rumusnya cuma satu, pakai masker, karena itu akan mencegah. Karena variannya apapun, itu besarnya dari virus ini sama 0,125 nanometer, ya jadi tetap dengan masker yang sama, kita bisa mencegah penularan. Ini yang penting, jadi orang tidak perlu panik karena ada varian Delta, varian Mu, dan sebagainya. Karena prinsipnya, selama Anda pakai masker, dan Anda menjaga jarak dari orang lain, Anda tidak akan tertular oleh virus apapun. Ya, apapun variannya gitu ya. Oke, terakhir variannya pakai masker. Betul. Pak Sigit terakhir mungkin mengingat tadi masih ada yang mungkin naik turun protokol kesehatannya atau ada yang sudah bahkan udah landai ini saya udah bisa lebih meninggalkan prokes atau lebih tidak terlalu ketat prokes lagi. Apa yang harus dipahami atau harus diingatkan kepada masyarakat mengenai pemakaian masker dan vaksinasi ini yang mungkin masih sering luput bagi kita di tengah masyarakat, Pak Sigit? Baik, jadi yang pertama, setelah kita hampir 2 tahun kita hidup bersama pandemi ini, kita sedikit merubah cara kita melakukan kampanye publik, yaitu kita harus melibatkan sebanyak-banyaknya tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan juga kaum ibu. Karena mereka lah yang menentukan akan adanya perubahan perilaku ini. Jadi ke depan ini kita harus sebanyak-banyaknya mengajak mereka. Karena perubahan perilaku ini betul-betul tidak bisa dilakukan hanya sehari 2 hari aja, ini terus-menerus ya, karena seperti kita ketahui dalam dulu perubahan orang untuk memakai helm ketika naik sepeda motor, itu perlu 3-5 tahun baru orang mulai, sekarang pun masih juga banyak yang tidak disiplin kan. Jadi ini betul-betul harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan kaum ibu, karena mereka lah yang akan menentukan seseorang itu mau melakukan perubahan perilakunya, terutama perubahan pakai masker dan hidup sehat. Ya.
Baik, terima kasih Pak Sigit Pramono, Ketua Gerakan Pakai Masker yang sudah mengingatkan kita sekali lagi pentingnya memakai masker dan pentingnya untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19. Terima kasih Pak Sigit, sehat terus Pak. Terima kasih. Iya.